batunya cuma. Nah, ini. Nah, perencanaan geometrik jalan. Nah, apa itu perencanaan geometrik jalan? Inilah jalan dago. Kalau jalan dago, jalan di dalam kota, umumnya jalannya adalah lurus datar. Nah, kalau jalan di sini ya, mana kok nggak keluar ya penunjuknya ini. Mau saya jalan-jalan kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Nah ini, ya, nah ini seperti ini jalan dago ya, di jalan dago jalannya dalam kota biasanya jalannya lurus. Nah yang geometrik itu kita jalan desain itu apa nih? Jalannya berbelok, belok ke kanan, ya, jalannya berbelok ke kanan ini jalan gimana nih? Jalannya naik, habis itu turun. Nah di sini jalannya apa nih? Jalannya belok kanan. Inilah yang akan tugas kita nanti ya, tugas kita nanti dalam materi kuliah ini. Nah, perencanaan geometrik jalan bagian dari perancangan jalan yang dititik beratkan pada perancangan bentuk fisik jalan sehingga memenuhi fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas. Jadi kalau dari sini kita belok ke kanan, dari sini kita belok ke kiri. Nah, ini yang akan kita desain nanti. Ya, ini radiusnya berapa, ini radiusnya berapa, kemudian di jalanan ini nanti kita akan ada super elevasi. Saudara tahu super elevasi, kalau kita suka lihat orang balap motor ya, kalau dia belok ke kanan, badannya kan dimiringkan ke kanan. Nah, kalau dia mobil kan kita mobil nggak bisa badannya dimiring-miringkan ya. Jadi apa? Kalau kita belok ke kanan, artinya sisi kiri dari jalan ini naik. Sisi kanannya basi itu turun. Nah, jadi itu untuk melawan super elevasi. Nah, jadi akan kita desain nanti jalannya ini berbelok seperti ini, radiusnya berapa? Radiusnya itu dari sini ke sini. Nah, ini radius. Habis itu jalannya mau belok ke kiri. Kalau jalannya belok ke kiri, artinya bagian kanan jalannya naik, bagian kirinya turun. Nah, ini juga sambil ini datar, habis itu dia belok ke kiri, habis itu dia nanjak. Nah, ini yang akan kita desain. Ini gimana sih Bu kalau desainnya belok-belok? Ya sesuai dengan kondisi alamnya. Ya jadi kalau jalan alamnya itu kan kalau di Indonesia terkenal ya alamnya itu berbukit-bukit. Ya jadi berbukit-bukit, ada yang bergunung, datar, naik, turun, di bawahnya kirinya kanannya lembah. Jadi seperti ini. Ini kenapa bikin jalan seperti ini ya? Karena di sini adalah ya kalau ini jalannya datar, tapi kalau saudara nanti lihat ya dari peta kontur kita bisa lihat jalan, oh jalan ini kita bangun jalan di daerah datar, di daerah perbukitan ataupun daerah pergunungan. Kriteria kontrol perencanaan yang pertama kita harus lihat dulu topografi. Nah itulah dia, topografi itulah saudara dikasih peta kontur. Kontur itu adalah garis yang menunjukkan ketinggian daripada permukaan bumi. Ya, nanti kita lihat apa itu peta kontur. Yang kedua, kondisi tanah atau geologi. Nah, kebetulan di sini ya kita cuma fokus kepada geometrik jalan ya. Kita tidak melihat kondisi geologi atau kondisi tanah. Tetapi kalau orang mau mendesain jalan sesungguhnya, dia harus tahu kondisi geologi. Ya, seperti kereta api cepat Jakarta, ternyata dia menemukan tanah yang labil ya. Nah, jadi itu jadi problem. Tapi itu kalau mendesain sungguh-sungguh. Tapi untuk kondisi sekarang kita fokusnya adalah kondisi topografi. Yang ketiga adalah kondisi iklim. Kenapa iklim di Indonesia? Di Indonesia adalah iklimnya adalah musim hujan. Jadi jangan sampai jalannya itu tergenang karena air hujan ya. Jadi bikin rusak jalan. Terus kemudian syarat-syarat daripada kalau jalan biar jalannya tidak licin, permukaannya seperti apa ya. Itu menyangkut kepada perkerasan jalan. Kemudian tata guna lahan. Apa itu tata guna lahan? Adalah kondisi di sekeliling jalan yang kita bangun. Misalnya kalau di jalan di Pulau Jawa, rata-rata di Pulau Jawa kiri kanannya itu adalah perkebunan, sawah. Tapi kalau kita masuk di kondisi di jalan Sumatera itu jalan-jalannya banyak yang kiri kanannya masih hutan ya. Masih hutan, yaitu kita sebut dengan tata guna lahan. Nah, saudara harus paham apa itu skala. Skala 1 atau 1000, artinya apa? 1 senti di gambar sama dengan 1000 senti di lapangan. Ya, ingat apa itu skala? Kalau di gambarnya 1 senti, sesungguhnya di lapangan adalah 1000 senti. Kemudian proses perencanaan awal peta topo skalanya segini. Kemudian perencanaan akhir skalanya 1/1000. Artinya apa? 1 senti di gambar sama dengan di lapangan 1000 atau 500 senti. Ya, jadi harus paham itu apa itu skala.
Nah, ini namanya peta kontur. Kalau peta kontur saudara lihat garis-garis ini 100, oh di sini 200, oh ternyata makin naik. Nah, kondisi sesungguhnya adalah dua bukit. Ya, dua bukit nih konturnya dua bukit ini. Ini 100 ya, naik ke sini. Nah, ini adalah gambar dua bukit. Kebayang nggak seperti ini? Bisa baca saudara? Itu yang kita sebut dengan peta kontur. Ya, paham ini ya? Nah, apa itu peta kontur? Nah, saudara baca aja banyak di YouTube ya, banyak di web-web apa itu peta kontur. Karena apa? Ini bukan tugas saya mengajarkannya. Ini ada di mata kuliah perpetaan. Nah, di perpetaan diajarkan nggak ini? Nah, saudara sebenarnya ya di perpetaan kita juga lihat ya kalau ada peta di atas di foto, nah nanti ada foto 3 dimensinya. Nah, sekarang mudah belajar ya, sekarang sudah ada GPS. Nah, mereka udah bisa gambar peta kontur. Nah, sekarang bikin jalan gimana nih bikin jalan? Mau menghubungin jalan di sini ke sini misalnya. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kalau dengan teknologi sekarang, kalau orang mau bikin jalan di sini sama di sini, mereka langsung menggunakan di sini pakai tiang-tiang, terus kemudian masuk langsung ke sini. Ya, langsung ke sini. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau saudara mau bikin jalan di sini, mau naik ke gunung sini, gimana caranya? Masa kita bikin jalan dari sini nanjak ya? Nggak boleh, ini terlalu curam jalannya, nggak naik mobilnya. Jadi kita harus muter dari sini, kita bikin jalan di sini, dari sini tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, jalannya mengikuti kontur, mengikuti alamnya. Nah, asal memenuhi syarat-syarat atau pedoman yang ditetapkan. Nah, ini dia. Kalau segambar seperti ini apa nih? Harusnya ada ya angka-angka di sini. Ada angka-angka di sini, ya. Angka-angka di sini. Kalau orang mau bikin jalan dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini emang pendek, tapi bisa nggak dia nanjak? Ya, nanjak dari sini ke sini. Akhirnya dia nanjak pelan-pelan, dia ngikutin kontur yang ada pelan-pelan. Kemudian masuk ke sini, belok ke sini. Nah, belok ke sini, naik ke sini. Nah, lihat aja deh ya digambar di YouTube ya. Di geometrik jalan daerah pergunungan. Nah, bisa saudara lihat ya. Saudara lihat di sana bagaimana dia cara bikin jalannya. Ini jalannya. Kalau jalan seperti ini apa? Tanda seperti ini apa ya? Ini garis ini menunjukkan garis apa? Ya, ini mungkin ada garis sungai ya. Dia ada lembah dari kita lihat aja dari sini ke sini berapa ketinggiannya. Oh, ada air sungai mengalir. Itu tandanya ya. Jadi saudara belajar sendiri peta ini pemahamannya di mata kuliah perpetaan. Nah, parameter utama perencanaan yang pertama adalah kita lihat dulu fungsi jalan. Fungsi jalan itu untuk apa? Fungsi jalannya itu apa? Saudara baca lagi buku mata kuliah sistem transportasi. Fungsi jalannya sebagai apa? Kelas. Karena itu akan mempengaruhi fungsinya jalan arteri kah? Ya, jalan juga kolektor kah? Atau jalan lokal kah? Kemudian kelasnya apa? Karena itu akan mempengaruhi ya kecepatan yang akan menentukan. Kalau kelas jalannya semakin tinggi, misalnya jalan arteri primer, misal kecepatannya 80, nah kita syaratnya harus memenuhi persyaratan, misalnya kecepatan rencana adalah 80. Yang kemudian karakteristik arus lalu lintasnya seperti apa? Ya, lalu lintasnya misalnya banyak bawa beban berat, atau beban kendaraannya panjang, yaitu karakteristik lalu lintasnya. Kemudian banyak mobil penumpang kah? Ya, kalau Jagorawi itu banyak mobil penumpang dari Jakarta ke Bogor. Tetapi kalau jalan Jakarta Cikampek adalah banyak sekali karakter mobilnya adalah truk-truk ya dengan beban berat. Kemudian lokasi jalan gimana? Nah, sekarang kita bahasnya pasti jalannya luar kota, dalam kota geometriknya gampang ya, lurus-lurus aja. Sesuai peruntukannya, nah ini saudara baca sendiri ya, apa jalan umum, ya diperuntukkan untuk umum, jalan khusus, siapa aja yang boleh masuk atau menggunakan jalan khusus. Tapi ada yang kita sebut dengan jalan tol ya, jalan tol artinya kita wajib membayar jika menggunakan jalan atau masuk ke jalan tersebut. Ini di mata kuliah Sistran sudah dipelajarin. Ya, kemudian sistem jaringan primer, saudara baca saja ya. Kemudian jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini nah kita sebut dengan penampang melintang jalan kota. Ya, bisa saudara lihat jalan di depan ITENAS. Nih, jalan depan ITENAS ada jalan 2 lajur.
Jalan di depan tenas adalah jalan 4 lajur 2 arah tanpa median. Ya, saudara sudah belajar di merekayasa lalu lintas, kemudian ada selokan, kemudian ada pohon, ya, kemudian ada pagar yang kita sebut dengan ini sebenarnya sudah harus diganti sekarang istilahnya rumija, ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan ya. Nah, ini bisa saudara baca ya, dibaca di tempat buku yang baru ya, pedoman yang baru yang tahun 2021. Saya lupa mengganti ini, tapi nggak apa-apa ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini seperti jalan dalam kota. Ya, jalan dalam kota ya, misalnya saudara pergi kemana gitu. Nah, ini jalan artinya apa? 6 lajur, 2 arah, ada median, ada di tengah-tengahnya ada pohon. Nah, ini kita sebut dengan penampang melintang jalan. Nah, ini kalau kurang lebih jalan dalam luar kota. Nah, jalannya seperti ini. Mungkin dulu tanah aslinya di atas, tapi tanahnya jalannya dibangun di bawah karena apa? Untuk mencegah atau menyesuaikan kelandaian jalan. Kalau kita bangun ke atas, jalannya terlalu curam. Jadi terpaksalah tanah yang di sini muka tanah asli digali ya. Karena apa? Ketinggian pada stationing ini pada ketinggian di sini adanya. Jadi ini yang kita desain, jalannya belok kanan, belok kiri, ketinggiannya berapa ya. Akhirnya keluar saudara gambar-gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini road cross section dan nomenklatur. Nomenklatur itu maksudnya standar-standar cara penulisannya. Ini yang kita sebut dengan traffic lane, lajurnya lalu lintas, ini jalannya lajur, ini ada jalur, kemudian kita sebut dengan roadway ya, istilahnya di standarnya, roadway, roadbed, ini cuts, cut itu gantiannya kita gali ya. Nah, di sini kita timbun. Nah, tahunya dari mana kalian timbunan? Nah, ini tanah aslinya. Ini tanah aslinya kalau kita potong stationingnya, tanah aslinya itu seperti ini. Tanah aslinya seperti ini. Kemudian jalan tersebut dibangun pada berapa? Nah, ketinggian jalan di sini. Habis itu saudara, jalannya berada pada jalan yang lurus. Nah, sehingga saudara pasang di sini aja nih, jalannya ke kiri sama ke kanan. Oh, artinya di sinilah yang akan kita timbun. Ini kita isi dan di sini adalah kita cut. Ya, kalau nggak kita cut, gimana cara bikin jalan di sini ya? Nah, ini akan saudara gambar ya, penampang lintang jalan itu setiap 25 meter atau setiap 50 meter tergantung kepada asistennya. Penentu tingkat keamanan kenyamanan dihasilkan oleh suatu bentuk geometri jalan, kendaraan rencana, kecepatan, volume. Ya, karena volume lalu lintas ini akan menentukan jalannya mau dibangun 4 lajur atau 6 lajur. Ya, waktunya tinggal 7 menit, saudara bisa belajar sendiri. Ini tolong baca bukunya, nanti minggu ketiga kita kuis ya. Ya, kendaraan yang rencana apa? Kendaraan yang punya ukuran standar terbesar yang mewakili setiap kelompok kendaraan digunakan untuk perencanaan. Kelompoknya apa saja? Apakah menggunakan truk dan bus, trailer? Nah, pasti ya kalau kita menggunakan jalan tol ya standarnya bisa trailer sama semi trailer. Kendaraan yang rencana dipilih tergantung kepada fungsi dan klasifikasi jalannya. Paham ya? Ini kecepatan rencana ya. Kemudian yang dipilih menentukan keperluan perencanaan menerus yang aman dan nyaman. Yang pengaruhi apa aja keadaan terrainnya misalnya daerah bukit, daerah datar kak, daerah gunung. Gimana cara menentukan datar bukit gunung? Nah, kita lihat dari kontur ya. Kalau kemiringannya berapa ada standarnya. Oh, kalau kemiringan melintangnya melebihi 10% atau lebih dari 25%, atau diantaranya itu adalah gunung, datar, dan bukit. Ya, ini sifat-sifatnya, saudara, jumlah volume lalu lintas yang akan menentukan jumlah lajur yang akan kita bangun. Ya, dari mata kuliah apa sih? Nah, jumlah volume lalu lintas dari mata kuliah rekayasa lalu lintas dan perencanaan transportasi. Oh, jalan ini akan digunakan untuk lalu lintas satu hari misalnya 250.000, kalau 1 jam misalnya 25.000. Nah, 25.000 1 jam, 1 jam 25.000 kalau 6 lajur berapa? Nah, nanti itu di mata kuliah rekayasa lalu lintas. Tapi untuk mata kuliah ini saudara akan ditentukan sama asistennya, biasanya maksimum 4 lajur 2 arah. Perencanaan berdasarkan bina marga memberikan keamanan dan kenyamanan, menjamin perencanaan yang ekonomis dan memberikan. Tolong dibaca ya, tolong dibaca. Terbagi menjadi perencanaan alignment vertikal dan tadi sudah saya jelaskan, alignment vertikal dan alignment horizontal dan penampang melintang jalan. Udah gitu ya. Stop stare. Nah, saudara nanti bisa baca, lihat di sana, saya lihat apa? Saya sudah kirim ya link YouTube, saudara bisa lihat ya bagaimana cara perencanaan
YouTube-nya saudara tinggal baca atau tinggal nonton. Dan ingat ya, satu kalau ke kampus beli buku, saya titip ke Pak Anda, dan yang kedua saudara beli gambar ke Pak Anda ya. Oke, semuanya kan ada di Bandung ya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 4 menit. Yuk. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ibu, Ya. saya asisnya bentrok sama pemeliharaan peningkatan jalan, Bu. Nanti zoomnya gimana ya? Ngambilnya ke atas ya itu ya. Enggak, Bu. Pemilihan peningkatan jalan semester berapa? 6, Bu. Oh, 6 juga. Oh, gimana ya caranya ya? Ya Bu, saya juga bentrok Bu. Terus gimana dong? Saya juga bentrok, Bu. Saya juga bentrok, Bu. Sekarang asistennya siapa? Ibu. Ya, satu Ibu, lagi asistennya asistennya siapa? Satu lagi Pak. asistennya siapa? Hah? Pak Faisal. Bukan mata kuliah pemeliharaan jalan? Pak Mujiono, Bu. Itu Baru luring Ibu. atau itu tatap muka atau Pak semuanya tatap muka ya? Tetap muka, Bu. Oh, Asisten maksudnya di disiplin. kelas luring ya, luring. Iya, Iya, Bu. Ya kalau luring Iya, kan bisa Bu. luring bisa pindah-pindah kelas kan? Kan kita punya waktunya panjang. Nah, kalau cara gitu yang bentrok tuh ya misalnya saudara ke saya dulu sebentar, habis itu baru ke Bapak yang satu lagi. Kan dekat. Ya, gini ya, saya kasih tahu sama saudara ya, kalau saudara pindah-pindah itu tetap saja yang dirugikan mahasiswa. Ya, karena apa? Ini namanya terdata di sini. Dia nggak mesti nulis sama asisten langsung dinolkan. Terus nanti nilainya diserahkan ke dosen. Ternyata ada di asisten ini. Nah, sementara dosennya itu sudah mengeluarkan nilai. Ngerti nggak? Jadi usahakan ya pada jam yang sama dan posisi di mana ya kalau di dalam kelas kalau memang harus di ITNAS kan bisa pindah ke saya dulu sebentar, habis itu pindah ke Pak Mujiono-nya. Oke? Ya, saya tidak akan bisa pindah-pindahkan saudara ya, tidak semudah itu memindahkannya mahasiswa. Ya, jadi usahakan hadir pada jam yang telah ditentukan. Oke, setuju? Saya kasih tahu ya, walaupun seperti itu saya kasih kesempatan ya, mahasiswa pindah-pindah, oh nanti nilainya terlambat saudara ya. Misalnya gini, saya asistennya mahasiswanya Gilang ada di saya. Sementara asistennya nggak nyerahkan ke saya, langsung saya udah mengeluarkan nilai. Saya repot mengubah-ubah nilai. Ternyata nilai Gilang tuh ada sama asisten mana gitu. Oke, ya jadi tolong ditertibkan semua adanya di kelas mana ya tetap diusahakan. Ya kalau sama-sama itu kan bisa di kampus. Nah, di kampus ternyata Pak satu lagi Pak Mujinya pakai Zoom. Nah, saudara bawa laptop terus. Ya. Setuju? Waktunya tinggal 1 menit ya. Halo. Ibu izin bertanya, Bu. Ya cepat Alika ya. Untuk kalau misalnya nanti kuis ya, Bu, minggu ketiga itu kita bentuk online atau offline, Bu? Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saudara harus siap. Karena apa? Ada peraturan baru yang Pak Uluhut bilang, yang usianya di atas 60, saya tuh sudah termasuk manula ya, tidak boleh keluar. Tapi saya akan usahakan tetap ke kampus, jadi saudara harus belajar. Ya, saya akan usaha. Jadi kondisinya sekarang itu sangat dinamis, saya tidak bisa janji apa-apa. Sama yang lain juga ya. Tiba-tiba sekarang kita dibolehkan, ternyata COVID-nya melonjak, udah semua kerja dari rumah ya, Zoom. Makanya saya bilang semuanya harus standby di Bandung. Ya, jadi saya tidak bisa janji apa-apa, bisa lewat kuisnya lewat Zoom atau tatap muka, ya tuh waktunya tinggal 1 menit. Ayo siapa lagi? Semua harus siap. Jadi ke Pak Anda sekarang beli buku sama beli gambar ya. Saya suruh Pak Anda memperbanyak gambar. Oke? Setuju? Ya, terus jangan lupa absen. Semangat ya, semangat. Saudara harus punya tekad, saya harus lulus. Oke? Ya, jangan menyerah. Jangan menyerah.